Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman modern ini telah tak ada lagi nabi atau rasul, sebab Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir dan telah wafat ribuan tahun silam. Malaikat Jibril juga memiliki tugas selain menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun tugas yang dimaksud adalah akan meniupkan roh ke dalam janin dalam kandungan. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas untuk memberikan rezeki kepada makhluk hidup di bumi. Malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada setiap makhluk hidup di muka bumi. Tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada hewan, tumbuhan, dan lainnya. Semuanya kemudian akan mendapatkan rezekinya masing-masing melalui malaikat Mikail. Tak hanya dalam memberikan rezeki atas izin Allah, malaikat Mikail juga bertugas dalam mengatur panas, hujan, serta tanaman yang ada di bumi. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil dengan tugas dalam menjaga dan meniup sangkakala di hari kiamat. Sangkakala sendiri sejenis trompet yang ukurannya cukup besar. Ketika Allah sudah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka saat itu juga akan datang hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel. Selanjutnya, malaikat yang wajib diimani adalah malaikat Israel. Tugasnya adalah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Tidak ada satu makhluk pun yang kemudian akan terlewat dari takdirnya untuk meninggal dunia jika sudah waktunya. Ketika makhluk hidup akan meninggal dunia, maka malaikat Israel kemudian akan mendatangi makhluk tersebut serta mencabut nyawanya. Malaikat Israel bisa dibilang juga menjadi malaikat yang namanya cukup dikenal di antara nama malaikat lainnya. Malaikat Israel sebagai malaikat yang sangat patuh kepada perintah Allah, termasuk di antaranya mencabut nyawa makhluk Allah. Yang kelima, malaikat Munkar. Malaikat Munkar memiliki tugas menanyai orang di dalam kubur serta berbuat berbagai keburukan. Setelah nyawa manusia dicabut oleh malaikat Israel dan ia meninggal dunia, maka di dalam kubur ia akan bertemu dengan malaikat Munkar yang akan mempertanyakan keimanan serta mendatangi manusia yang kerap berbuat keburukan dalam hidupnya. Yang keenam, malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas menanyakan orang di dalam kubur dalam berbuat kebaikan. Kebalikan dari malaikat Munkar, malaikat Nakir yang akan datang ke alam kubur serta mempertanyakan manusia soal kebaikannya. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat berbagai amalan baik manusia selama ia hidup di dunia. Dikisahkan dalam Al-Quran, catatan amal baik ini kemudian akan dibuat oleh malaikat Raqib yang nantinya akan menjadi penyelamat serta pertimbangan seseorang untuk masuk surga. Yang kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal-amalan buruk yang pernah dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Kebalikan dari malaikat Raqib, malaikat Atid akan mencatat semua amalan buruk yang dilakukan manusia selama ia masih hidup. Keburukan serta kejahatan sekecil apapun tak luput dari catatan malaikat Atid. Kesembilan, malaikat Malik.
Malaikat ke-9 yang wajib diimani adalah malaikat Malik. Tugas malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka. Sedangkan neraka adalah tempat bagi mereka yang semasa hidupnya selalu berbuat buruk serta tidak beriman kepada Allah. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan memiliki tugas menjaga pintu surga. Dalam Al-Quran, surga digambarkan sebagai tempat yang indah serta merupakan hadiah bagi mereka yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa waktu hidupnya.